Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Husna. Saya mahasiswi praktik profesi lapangan dari IAIN Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai jalur masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Proses masuknya Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran para pedagang. Mengingat Indonesia pada zaman dahulu merupakan salah satu pusat perdagangan internasional, di mana para pedagang pada saat itu mayoritas beragama Islam yang berasal dari berbagai negara. Para pedagang menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui jalan damai, yaitu melalui dakwah. Arti dakwah itu apa sih? Dakwah secara bahasa artinya mengajak, yaitu mengajak untuk memeluk agama Islam. Nah, metode berdakwah para pedagang ini terbilang cukup unik dan sangat beragam. Di antaranya melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, kok bisa sih para pedagang ini berdagang sambil berdakwah? Tentu bisa, karena mereka di Indonesia ini nggak cukup sehari dua hari. Mereka di Indonesia transit sangat lama, menunggu pergantian angin muson agar dapat kembali ke negaranya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu transportasi utama perdagangan internasional adalah menggunakan kapal layar, di mana kapal layar ini menggunakan energi angin dan mereka menunggu angin itu selama berbulan-bulan untuk menunggu perubahan cuaca. Sambil menunggu untuk kembali ke negaranya, mereka memanfaatkannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Ada beberapa teori yang menyebutkan jalur masuknya Islam di Indonesia. Teori yang paling populer yang pertama adalah teori Gujarat atau teori India. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, India. Teori ini dikuatkan dengan ditemukannya batu nisan Sultan Malikus Sholih di Aceh yang bertuliskan tahun 686 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Pada batu nisan tersebut bercorakkan ukiran yang sama persis dengan ukiran yang ada di Gujarat, India. Selain itu, ada juga batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang ditemukan di Gresik juga memiliki corak yang sama, yaitu corak yang sama persis dengan yang ada di Gujarat, India. Selain teori Gujarat, teori lain yang menyebutkan tentang proses awal masuknya Islam di Indonesia adalah teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7-8 Masehi yang bersumber dari kota Makkah. Salah satu sejarawan terkenal yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Lebih lanjut, beliau menyebutkan bahwa jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab sudah ada jauh sebelum tarikh Masehi. Teori ini dikuatkan oleh salah satu naskah Tiongkok yang menyebutkan pada tahun 674 Masehi sudah ditemukan pemukiman Arab di daerah Barus, yaitu pantai barat Sumatera. Selain itu, ditemukan juga salah satu makam orang Arab yang bernama Fatimah binti Maimun di Jawa Timur yang bertuliskan angka 475 Hijriah. Teori yang ketiga ada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah lahir di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikuatkan dengan adanya beberapa tradisi di Indonesia yang hampir sama dengan yang ada di Persia.
Salah satu tradisi di Indonesia yang terkenal dan sama dengan yang ada di Persia adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Nah, teori yang keempat adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari pedagang-pedagang dari Cina. Teori ini juga menyatakan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina sudah ada jauh sebelum Islam lahir. Sedangkan ajaran Islam sudah ada di Cina sejak abad ke-7 Masehi. Nah, itulah tadi beberapa teori tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai dunia Islam, terutama proses lahirnya Islam ke Indonesia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jaga imun tubuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.